Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjut dengan Al-Halaqah Al-Islamiyah, kajian agama Islam untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026, yang hari ini bertepatan dengan awal tahun Hijriah 1448 Hijriah. Kita lanjut dengan Al-Halaqah Al-Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ayyadal mustafa bil mu'jizatil lati la tuhsa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kebaikan apa saja yang kamu lakukan oleh dirimu sendiri, yakinilah kamu mesti mendapatinya di sisi Allah, oleh karena Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah 110. Sadaqallahul Azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, Jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah. Ra itu huruf syamsiah. Ketika ada alif lam, tentunya Ar-Rahmah. Tapi orang Indonesia sering kebiasaan dengan gaya Indonesia menjadi Al-Rahmah. Ada alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah. Al-Baqarah, Al-Fatihah, betul, Al-Badru. Tapi kalau Ra huruf syamsiah jadi Ar-Rahmah. Jabal Ar-Rahmah. Ibu bapak wafaqakumullah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menikmati sisa umur kita yang kita nggak pernah tahu kapan kita akan diambil menghadapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan semuanya akan kembali menghadap Allah. Oleh sebab itu, kita mari senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah memberikan kita nikmat yang tidak pernah dapat kita hitung, kita deteksi dengan detektor secanggih apapun, dengan alat hitung secanggih apapun, tidak akan mampu mendeteksi dan menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karenanya, agar Allah ridho, semua nikmat yang dilimpahkan kepada kita dapat kita gunakan untuk hal-hal yang baik, bersama orang-orang yang baik, di waktu dan tempat yang baik, dengan cara-cara yang baik. Yakinilah kita mesti menghasilkan output yang lebih baik dan kita pasti menjadi yang terbaik. Itulah yang dinyatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah 110, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah.
Oleh karenanya, mari sama-sama bersyukur dengan mengikrarkan syukrun qauliyun, ungkapan terima kasih dalam bentuk kata-kata yang kita dasari dengan syukrun i'tiqadiyun, dengan ucapan alhamdulillah wa syukru lillah, yang artinya alhamdulillah segala puji milik Allah, wa syukru lillah dan ungkapan terima kasih semata-mata kita panjatkan kepada Allah. Yang kedua, selawat serta salam sama-sama kita panjatkan untuk Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, saya mohon maaf sudah beberapa kali dihubungi oleh Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Halim. Ustadz Abdul Halim ini saya kenal berapa puluh tahun yang silam. 2026 ini menjadi salah satu jamaah haji KBIHU Al-Mujahidin. Bersama saya berangkat 2026. Di sini rupanya banyak alumni Haji Al-Mujahidin. Ini beliau 2 kali, tapi lupa Pak namanya Pak, mohon izin. Atma Sejati. Iya, memang laki-laki sejati. Atma aja sejati. Ya. Kemudian ada Pak Edi. Tadi mana Pak Edi? Ini ya, Masya Allah. Nah, ini dari Pamulang 2 ini luar biasa. Beliau ini seorang medis, ya Pak Edi ya, alhamdulillah. Kemudian beliaunya juga ini juga dari Pamulang 2 Masjid Raya At-Taqwa. Karena sudah cukup lama nggak ketemu, jadi lupa-lupa sedap. Saya sesungguhnya orang dekat tapi jauh. Dekat karena sebelum ada Villa Dago saya sudah tinggal di sebelah sama beliau ini di Pamulang 2. Tapi karena perkembangan anak-anak sudah pada besar, jadi akhirnya bapaknya yang suruh hijrah ke Cendana. Ya di Pamulang 2 ditempatin anak saya yang pertama. Kemarin Idul Adha saya dihubungi Ustadz Halim, sudah ittifaq, setuju. Insya Allah saya menjadi khotib Idul Adha kemarin. Tapi 2 hari setelah itu saya dihubungi adik saya di kampung di Pati, Jawa Tengah, mantu setelah Idul Adha, sehingga saya harus pulang kampung, nggak jadi. Beberapa kali untuk ngisi selalu bentrok. Alhamdulillah qadarullah pagi hari ini saya bisa silaturahim dengan jamaah Masjid Jabal Al-Rahmah yang awal-awal masjid ini oleh almarhum sahabat terbaik saya, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yusri Abadi, APU, beserta istri beliau, Ibu Dr. Hajah Siti Salmiah Dahlan. Ini sama-sama ngajar di kampus Universitas Islam At-Tahiriyah di Tebet. Waktu itu juga beberapa kali mohon silaturahim ke Jabal Al-Rahmah. Tapi qadarullah baru pagi hari ini di awal tahun baru Hijriah ini bisa silaturahim. Mohon izin, mudah-mudahan ke depan saya bisa bersilaturahim lebih banyak lagi kepada jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah. Baik Bapak Ibu, karena ini adalah tahun baru Islam, supaya kita ini jangan hanya sekedar see you hello. Apa itu see you hello? Ya udah melewati begitu saja tanpa ada poin-poin strategis. Maka mohon izin saya menggunakan pendekatan manajemen yang prinsip manajemen ini praktis, sistematis dan metodologis.
Sehingga harapan saya melalui kajian subuh pagi hari ini memiliki output yang jelas bagaimana dengan mengenali urgensi hijrah, pentingnya hijrah yang dijadikan nama penanggalan tahun Islam dapat berpengaruh kepada kehidupan kita yang lebih baik. Kita semuanya sepakat untuk selalu melakukan peningkatan kehidupan yang lebih baik di berbagai sektor. Karena Rasulullah sendiri sudah men-charge dengan pendekatan manajemen bahwa hendaknya orang Islam ini harus berprinsip kepada be the first and be excellent. Mohon izin, ini biasa yang saya pakai di kampus. Kun sabakon, jadilah kamu yang terdepan. Untuk menjadi yang terdepan harus memiliki kompetensi, kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melihat peluang kebaikan ini. Harus kita lihat bahwa itu memang baik, kita yakini memang baik, kita lakukan dengan cara-cara yang baik, bersama orang-orang yang baik, di waktu dan tempat yang baik, agar menghasilkan yang lebih baik. Itu mesti. Kalau kita sudah mampu menghasilkan yang lebih baik, dipastikan kita menjadi yang terbaik. Itu dalam bahasa Al-Quran adalah khair. Kuntum khaira ummah. Khair ini bahasa Al-Quran yang gak ada lawannya bahasa itu di dunia. Tanpa merubah kata khair, menunjukkan makna degree of comparison. Baik, khair itu artinya baik, khair lebih baik, khair yang terbaik. Nah, prinsip itulah yang ditekankan Rasulullah di dalam hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang mampu melakukan sesuatu menjadi insan yang produktif, kinerja yang baik, sehingga karyanya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, dialah yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena mampu menghasilkan output hari ini bertambah kuantitas dan kualitas daripada yang kemarin. Tapi kalau hari ini sama dengan kemarin, rugi. Kenapa rugi? Lawang waktunya sudah berlalu, umur kita akan berkurang dari ketetapan Allah, kesempatan nggak akan terulang yang kedua kalinya. Lah kok sama dengan kemarin? Itu masih rugi. Kalau ekonomi bilang break even point, ulang balik modal, nggak ada untung apa-apa. Tapi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, celaka, fahuwa syaqiyun. Kenapa celaka? Lawang bukannya bertambah, bukannya tetap, malah berkurang, maka dia celaka. Nah, prinsip itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena tahun ini nggak akan kembali, hari ini dan seterusnya adalah 1448, tentunya kita jadikan sebagai starting point untuk meningkatkan kehidupan kita yang lebih baik. Maka kita mengenal bagaimana urgensi hijrah. Bapak Ibu jamaah sekalian, hijrah adalah kegiatan peribadatan, bukan hanya shopping, bukan hanya untuk city tour, bukan hanya untuk recreation. Tetapi hijrah itu adalah peribadatan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, bukan hanya sendirian, ngajakin teman-temannya tuh. Kenapa? Didasari atas instruksi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Kok susah-susah dari Mekah ke Yasrib? Yasrib itu nama Madinah sebelum Nabi hijrah. Untuk mendakwahkan agama Islam sebagaimana mestinya.
Kenapa harus mendakwakan agama Islam? Karena Nabi mendapat mandat ud'u ila sabili rabbika. Publikasikanlah, ajaklah, serulah orang lain menuju ke jalan Tuhanmu. Itu adalah melaksanakan dakwah Islamiyah. Nah, hijrah ya untuk melakukan itu. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya yang biasa disebut dengan Al-Muhajirin dari Mekah ke Yasrib adalah salah satu cara yang tepat, cara yang efektif untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, maju dan berkembang di berbagai aspek dan bidang kehidupan. Kita hidup ini kan ada aspek pribadi, aspek keluarga, aspek kemasyarakatan, aspek berbangsa bernegara, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini aspek-aspek kehidupan. Nah, ternyata menurut petunjuk Rasulullah melalui hijrah ini adalah metode yang sangat tepat untuk merubah, meningkatkan berbagai aspek kehidupan sehingga menjadi lebih baik. Ini sebuah kepastian. Kekuatan yang dibangun oleh Nabi melalui hijrah adalah menyatukan penduduk antara pribumi Madinah yang biasa disebut dengan kaum Ansor, dipersatukan, dimerger, diidofahkan dengan para pendatang dari Makkah yang biasa disebut dengan Al-Muhajirin. Maka melalui persaudaraan yang dibangun atas dasar Islam yang murni, walaupun dari suku yang berbeda-beda, dari latar belakang sosial, latar belakang ekonomi berbeda-beda, tapi karena mereka ini di frame-nya adalah Muslim, frame-nya adalah Islam, walaupun berasal dari Mekah, dari suku yang berbeda-beda, hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, akhirnya dipersaudarakan. Nah, ternyata kesuksesan Rasulullah dalam mempersaudarakan ini terjadilah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Dan ini luar biasa, di mana penduduk pribumi Madinah, Al-Ansor, ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Muhajirin, tidak ada yang menolak. Justru ketika dipersaudarakan untuk merger supaya membangun kekuatan yang lebih baik, apa ungkapan penduduk Madinah? Ahlan wa sahlan, Rabbuna wa Rabbukum wahid, a'maluna wa a'malukum wahidah, hayatuna wa hayatukum sa'idah. Karena Anda adalah bagian dari kami, melalui Islam ini kami rela menyambut kedatangan Anda semua menjadi saudara kami. Kami rela rumahku kalian tempatin dengan free, nggak pakai ngontrak, nggak pakai nyewa. Kami rela pekerjaanku bareng-bareng kali panjenengan, nggak usah hitung-hitungan. Bahkan ironiknya, ketika penduduk pribumi Madinah ini punya istri lebih daripada satu secara resmi, ada yang secara rela dicerai untuk disuruh nikah dengan kaum Muhajirin. Tuh, luar biasa, Pak. Kalau seandainya bapak-bapak ada yang nawarin istri baru, kira-kira nolak apa tidak? Ayo, insya Allah ibu-ibunya nggak marah kok, karena hal itu impossible untuk kita. Saking begitu luar biasanya, sehingga persatuan ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah ini menjadi modal yang sangat berharga untuk apa? Sama-sama mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah untuk menghidupkan kehidupan yang sa'idah fi hayatin thayyibatin sa'idah. Maka perlu kerjasama,
merger idhofah dalam bahasa Arab, penggabungan antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain, didasari dengan semangat perjuangan yang tinggi, terhindar dari motivasi-motivasi yang tidak benar. Kenapa? Karena dalam melakukan sesuatu yang baik, tidak semua orang sadar. Dia dompleng kepada keinginannya, motivasinya macam-macam. Nah, rupanya Rasulullah menanamkan persatuan Muslim dari Mekah Al-Muhajirun dengan Muslim dari Madinah Al-Ansor, ini benar-benar murni. Nah, karena sebahagian orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, terutama dari kelompok para pemuda ini, ada isu yang sampai di telinga sahabat, lalu sampai kepada Rasulullah, bahwa ada sejumlah anak-anak muda yang hijrah ke Madinah karena mengejar seorang wanita cuantik ceiya. Saat itu namanya Ummu Qais. Ummu Qais itu kalau boleh kita padanan dengan sekarang ini, wanita hasil dari Miss Universe. Wes pokoknya cuantik habis. Itu Ummu Qais, betul Pak. Sehingga banyak anak-anak muda tergila-gila untuk ngejar si Ummu Qais. Tapi karena Ummu Qais ini hijrah ke Madinah, maka akhirnya gua kejar dah. Di Mekah nggak dapat dia, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti di Madinah saya diterima oleh si Ummu Qais. Berarti kan motivasinya bukan untuk dakwah, melaksanakan perintah Allah kan, untuk mengejar perempuan kan. Maka Rasulullah cepat tangkap. Wah, ini harus ada solusi ini. Jangan sampai hal ini terus kebablasan. Sebab manusia ini sering kebablasan toh, lupa diri. Maka Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Saya tahu mundur meneh. Ini salah pencet jadinya berubah terus. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu aktivitas, amalan apapun itu ditentukan oleh niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ini sangat dipengaruhi oleh apa yang diniatkan. Motivasinya apa? Oleh karenanya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa saja yang hijrahnya ini karena perintah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapat teken prestasi, mendapat nilai, mendapat reward dari Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang pindahnya ini hanya untuk mengejar dunia, ngadu nasib, pengen supaya merubah kehidupannya, awim ro'atin yang kihuha, atau motivasinya ingin mendapatkan perempuan yang akan dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya terhadap apa yang diinginkan itu. Ini pesan Rasulullah, jangan sampai salah niat. Terkait dengan ini, maka mari kita lihat tadi pengantar Pak, supaya kita tidak ambiar kemana-mana, fokus untuk memahami tema kita pada pagi hari ini. Oleh karena hijrah begitu sangat penting dan strategis. Kenapa penting? Karena hijrah ini merupakan salah satu metodologi untuk merubah karakter, habit seseorang supaya menjadi behavior yang lebih baik, supaya bisa memacu kehidupannya lebih baik. Maka penting, strategis. Ini momentum yang kita jadikan sebagai starting point untuk memulai dengan paradigma baru, semangat baru, situasi dan kondisi yang sangat kondusif. Tentu Allah menekankan
orang-orang yang beriman, karena ini adalah momentum strategis dan sangat penting. Allah menekankan kepada orang beriman supaya apa? Tetap rela berhijrah, di samping juga rela berjihad, peduli dan memberi pertolongan kepada orang lain. Sampai-sampai Allah memberikan legitimasi, kepastian hukum bahwa mereka yang beriman menjadi mukmin sejati, memperoleh pengampunan dan rezeki yang mulia sebagaimana yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran surah ke-8. Surah ke-8 dari Al-Quran, surah apa Pak namanya Pak? Al-Anfal. Ya jamaah Jabal Rahmah pasti hafal. Surah ke-8 namanya surah Al-Anfal. Kalau dibalik, surah Al-Anfal surah keberapa? 8. Lalu ada tulisannya? Iya kan? Tinggal delok doang. Orang sekarang paling enak, yang susah kan gurunya, ngetik dulu, ya kan? Apalagi bikin template ini, ya susah. Saya bikin template ini itu berhari-hari Pak, melalui belajar kepada teman-teman. Begitu, jadi supaya mendapat apa itu kepastian hukum, template saya daftarkan ke HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Ini PPT nggak akan Bapak temui orang lain, kecuali ketemu dengan saya. Kenapa? Supaya ini, template ini supaya punya makna Pak. Nih, tulisan Allah kan kedip-kedip terus nih. Ini adalah eksplorasi dari la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Tuh, melototin Bapak Ibu kan, kedip-kedip terus kan? Ini pesan Pak, betul itu. Nah, dimonitor itu sama Allah. Kemudian pendekatan kita ngaji adalah Islamic worldview. Frame-nya ini pendekatan Islamic worldview. Cara pandang orang Islam terhadap pokok-pokok ajaran Islam berdasarkan referensi yang sudah disebarkan di berbagai negara. Jadi bukan pemahaman saya sendiri, tetapi saya menjiplak, menurunkan dari beberapa kitab, ada beberapa tafsir hadis yang sudah disebarkan ke berbagai negara. Tujuannya supaya kita jangan hanya sekedar follower yang nggak tahu dasarnya. Ini bergerak terus supaya kita adalah dinamis nih. Jadi frame-nya kita Islamik. Itu punya maksud Pak. Terus ini warnanya kan macam-macam. Biar nggak bosen, biar nggak ngantuk gitu loh. Bapak lihat kayak begini ngantuk apa enggak Pak? Enggak kan? Kalau masih ngantuk juga, sungguh terlalu. Wah, yang pada ini ada nama Muhammad Anwar. Ya saya Muhammad Anwar, jangan keliru. Ya, dan dia jalan-jalan ini. Tuh, hari ini di Jabal Rahmah, nanti malam di At-Taqwa 1, semalam di At-Taqwa Raya, kemudian hari Jumat besok di LPPI Kemang. Kan jalan-jalan terus ini. Iya. Jadi apa yang maksud? Kenapa ini ada warna ungu segala macamnya ini? Kita harus berhadapan kepada situasi Pak. Hidup ini berubah. Yang kita hadapi hari ini nggak sama dengan hari besok. Makanya saya ingin mendorong kita dengan PPT ini. Saya ingin mengajak kita semua harus selalu siap siaga menghadapi perubahan. Kullu ma fil alam mutaghayyir, dalam perspektif ilmu tauhid. Segala yang di alam jagat raya ini berubah. Bapak-bapak dulu ketika masih muda kan ganteng juga kan, walaupun sekarang masih tetap ganteng, tapi nggak ganteng sekarang kan beda dengan gantengnya dulu Pak. Nah, ibu-ibu juga begitu, bangun tidur minum air hangat enak, habis itu nggak ada air ya nggak apa-apa kecuali di meja. Bapak-bapak yang mau minum patungan Pak sama saya Pak. Ya.
Itu berubah, Pak. Jadi kullu ma fil alam mutaghayyir, pesannya supaya kita siap menghadapi kehidupan yang serba kompleks. Itu ini PPT ini, template ini punya maksud. Nah, kalau sudah begitu kan enak, Pak. Termasuk udah saya tulis ini. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 74. Kan udah tinggal baca doang kan? Paling pinter itu, Bapak Ibu. Mana bunyinya? Ini. Apa benar Allah memberikan teken prestasi kepada yang berhijrah ini? Dia mukmin sejati, mendapatkan pengampunan yang luar biasa. Ini dia. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillahi, orang yang berjihad di jalan Allah. Walladzina awau, orang yang rela memberikan tempat tinggal. Wa nasaru, memberikan pertolongan, maka ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu mukmin sejati, bukan hanya casingnya dua mukmin, ngaku muslim dan mukmin, tapi dia ngambil punya orang, ngembat melulu, korupsi hobi banget. Bukan hanya korupsi, selingkuh jalan terus. Bukan hanya itu, malesnya jalan terus, enggak begitu. Mukmin sejati itu antara lain adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bapak Ibu lagi enak-enaknya tidur, rela bangun, ambil air wudhu, ada yang mandi, kemudian ke masjid. Kenapa? Karena yang menjadi mukmin sejati, itulah mukmin sejati karena care, perhatian kepada masjid. Ada yang mau jadi pengurus, ada yang mau jadi imam, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi merbot, ada yang ngasih amal jariah dan segala macam. Itu adalah bentuk mukmin sejati. Karena kita menjadi mukmin sejati dengan beriman dan berhijrah, maka ada reward. Allah nggak akan menyanyiakan mukmin sejati. Apa? Lahum maghfiratun. Allah memberikan pengampunan kepada mereka, warizqum karimun, dan rizki yang mulia, sehat, tentram, tenang, kemudian istiqomah untuk ibadah, keluarganya dzurriyyah thayyibah, pekerjaannya lancar, pendapatannya halalan thayyiban, nggak akan rakus ngambil punya orang. Itu kan rezeki yang mulia, Pak. Itu Allah kasih kepada mereka yang mau beriman dan berhijrah, gitu. Ini jaminan yang pertama. Yang kedua, selain mukmin sejati memperoleh pengampunan dan rezeki yang mulia, mereka juga memperoleh rahmat, ya, memperoleh rahmat serta kasih sayang Allah, baik saat ini di dunia maupun nanti di akhirat. Kenapa? Allah maha zat yang maha pengasih dan penyayang. Mana Pak dasar hukumnya? Ada di dalam Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 218. Nih, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, waladzina hajaru, orang-orang yang mau berhijrah, wajahadu fisabilillah, orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang memiliki komitmen untuk selalu mengharapkan kasih sayang Allah, sehingga kalau sudah mendapat kasih sayang Allah, wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun, maha penyayang. Itu mesti dikasih. Tuh. Jadi kalau kita nggak mau berhijrah, ya sayang banget kan gitu. Nah, dari realita ini, maka Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar, bersama para sahabat senior lainnya, Utsman, Ali, dan juga yang lain, telah sepakat untuk menetapkan secara resmi supaya ada penanggalan Islam. Karena sebelumnya belum ada penanggalan Islam. Dari sekian banyak ide, pemikiran, masukan,
maka disepakati secara aklamasi untuk menetapkan penanggalan Islam menggunakan tonggak hijrahnya Rasul, karena hijrahnya Rasul begitu sangat strategis sehingga hijrah dijadikan momentum untuk penanggalan Islam sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Nah, karena hijrahnya Rasul ini sudah berakhir ketika Rasulullah bersama para sahabatnya mampu menaklukkan Mekah menjadi tanah haram, maka nggak ada hijrah lagi. La hijrah ba'dal fathi, nggak ada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah menjadi negara atau menjadi kota suci. Yang ada sekarang adalah hijrah maknawiyah. Kenapa kita disuruh hijrah maknawiyah? Karena hijrah maknawiyah ini berlaku sepanjang hayat. Kita sekarang ini masanya adalah untuk mengamalkan hijrah maknawiyah. Nah, apa itu hijrah maknawiyah? Dari referensi yang ada dijelaskan sebagai berikut. Hijrah maknawiyah, kata hijrah ini dari bahasa Arab. Hajaro, yuhajiru, muhajaratan, wa hijrotan. Nah, ini kata-kata hijrah ini. Muhajarah masdar mim, hijrah masdar ghairu mim. Kalau sudah pernah belajar bahasa Arab. Maknaha hijrah itu apa? Al-intiqal, pindah. Bapak-bapak pindah dari tempat tinggalnya yang lama ke alam asri 3. Hijrah itu pindah dari teras ke dalam, hijrah juga itu. At-tarku, meninggalkan. At-taghayyur, berubah. Al-harakah, action, bergerak. Itu makna hijrah. Pindah, kemudian meninggalkan, berubah dan bergerak. Itu makna hijrah. Kalau makna ini kita tarik dengan pendekatan ilmu manajemen, berarti hijrah itu kita harus menjadi insan yang dinamis, bergerak terus. Dinamis kan? Harus menjadi insan yang aktif, harus bergerak terus, harus aktif, jangan statis. Menjadi insan yang kreatif, gagasannya muncul, pemikirannya bagus, dia rela mencari terobosan baru, kreatif. Menjadi insan yang produktif, melakukan sesuatu harus punya nilai benefit. Apakah economic benefit atau social benefit? Sehingga dia tidak akan kontraproduktif, tidak akan tabdzir, karena dalam setiap gerak, langkah, perbuatan, ucapan ini punya nilai manfaat. Maju jelas, kompetitif ya harus siap. Itu makna hijrah maknawiyah. Inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Kalau nggak begitu, impossible untuk menjadi lebih baik. Nah, berkenaan dengan ini, apa saja pesan-pesan strategis daripada hijrah maknawiyah? Pertama, al-intiqal wa taghayyur minal adatis sayyi'ah ilal adatil hasanah. Kalau kita ingin merubah hari esok lebih baik, kehidupan kita lebih baik, harus merubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, harus dirubah menjadi kebiasaan baik. Kita ini kan punya kebiasaan dua, Pak. Ada yang buruk, ada yang baik, toh. Kebiasaan yang baik, sholat berjamaah, menutup aurat, silaturahim, ini kan kebiasaan baik. Tapi ada kebiasaan yang masih buruk, males, suka ngomong yang nggak jelas, suka adu domba, adu kambing, adu sapi, adu ayam, macam-macam lah, ya kan? Suka nyolong, itu kan kebiasaan buruk. Termasuk untuk datang ke tempat yang baik, dia selalu lelet, maaf jangan tersinggung, tapi kalau iya nggak apa-apa, untuk perbaikan. Apa? Kalau bapak-bapak pernah belajar ekonomi, itu ada teori LIFO. Apa itu LIFO?
last in first out, datangnya belakangan supaya bisa pulang duluan. Itu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Teskis kalau Jum'ah, saya nggak tahu nih, ini ada Jumatan kan di Jabal Rahmah kan? Kalau datang Jumatan, banyakkan awal-awal rapi atau atu-atu. Ayo, atu-atu. Kalau sudah atu-atu, awal-awal sih awal, nyari sendiran tembok. Nah, sekarang kan nggak Jumatan, nggak apa-apa, nyender aja Pak, boleh. Karena gampang ngantuk kan. Tapi kalau udah begini kau masih ngantuk juga, sungguh terlalu. Mohon izin, saya tak minum dulu Pak. Ibu, saya minum dulu Bu ya, izin. Kan saya ngomong terus, ya harus minum lah. Jadi itu lifu. Kalau datang ke masjid maunya belakangan. Begitu imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang. Berarti itu minimin. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Hanya dapat seipret. Seipret itu ya seipret. Dikit banget kan? Itu kan kebiasaan buruk. Kenapa nggak harus datang lebih awal, duduk di paling depan, menuin sop yang pertama, habis itu penuh, membuat sop yang kedua, rapi begitu. Kan masih belum menjadi sebuah habit. Nah, oleh karenanya, apapun kebiasaan kita yang menurut kita masih kita anggap buruk, harus dirubah Pak, Ibu. Kalau pengen hidupnya lebih baik. Karena itu pesan hijrah. Yang kedua, pindah bergerak dari akhlak yang buruk. Bandel. Ayo. Pindah berubah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Akhlak kita ini ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela. Kalau masih ada akhlak yang tercela, kita rubah untuk menjadi lebih baik. Karena akhlak yang baik berpengaruh kepada kualitas iman. Rasulullah menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seseorang sangat dipengaruhi oleh akhlak yang baik. Berarti antara akhlak dengan iman ini dua variabel yang saling berpengaruh. Semakin baik akhlak seseorang, dipastikan semakin baik iman seseorang. Semakin rendah akhlak seseorang, semakin buruk iman seseorang. Itu sudah cukup ilmiah. Kalau bapak-bapak pernah belajar statistik dulu waktu kuliah kan, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, kalau begitu, maka pesan hijrah ini harus kita capai. Kalau bapak ibu masih merasa punya akhlak yang tercela, harus dirubah kalau menjadi ingin lebih baik. Yang ketiga, pindah berubah minal aqalliyah ilal aksariyah, dari minimin kepada maksimalis. Jangan begini Pak, mohon izin, saya di orang Jawa. Dari kecil saya mendengar filosofi Jawa yang harus dirubah. Wes, kita sedekah 5.000 saja, yang penting ikhlas. Daripada 50.000 nggak ikhlas, kan mendingan 5.000 ikhlas. Itu bekas peninggalan Belanda. Belanda tidak ingin warga negara ini pinter, maka selalu penekanan yang dipesankan, wes mas, alon-alon wae, sing penting kelakon. Supaya apa? Jangan maju. Sebab kalau maju nanti orang Belanda akan diusir. Suruh alon-alon. Kelihatannya sih bagus. Biar lambat asal selamat kan gitu. Tapi sekarang ini musimnya apa begitu? Paradigma harus kita rubah. Kalau kita bisa cepat selamat, kenapa harus pelan-pelan? Dan sekarang eranya sudah pakai digital kok. Lebih cepat kan? Kenapa kita masih alon-alon?
Kalau kita bisa 50.000 ikhlas, kenapa hanya 5.000? Kalau kita bisa sodakoh 500.000 ikhlas, kenapa hanya 100.000? Kan itu yang harus kita rubah, Pak. Itu pesan hijrah itu. Merubah dari hal-hal yang minimin menjadi maksimal. Kemudian yang keempat, pindah dari takhalluf ila taqaddum, terbelakang menjadi maju. Kita ini jangan menjadi makmum terus, jadi makmum masbuk lagi kan? Ya harus menjadi imam dong. Jangan hanya follower, ya harus menjadi leader. Harus berubah. Karena sekarang sudah eranya udah maju di berbagai sektor. Nah, oleh karenanya dalam rangka semangat mengkaji dan bertekad untuk merubah kehidupan kita yang lebih baik, maka ya kita harus mengamalkan prinsip ini. Jangan sampai kita selalu tertindas, nggak pernah maju, ya wis pokoknya. Jangan begitu. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Itu harus kita bangun. Yang kelima, pindah berubah dari melakukan kemaksiatan, perbuatan keji dan mungkar untuk segera taubat, istighfar dan melakukan amal yang baik. Kita ini tidak steril, Pak. Pasti ada saja kan kesalahan, kemaksiatan pasti adalah. Tapi perintah Allah, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalau kamu sudah merasa salah, segeralah taubat, segeralah mohon ampun. Tutuplah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kan ini ajaran Islam dan ini pesan strategis daripada hijrah. Yang berikutnya kita cepat aja, berubah dari putus asa kepada penuh harap. Kita yang suka biasa pesimis harus dirubah menjadi optimis, karena Allah sangat tergantung kepada prasangka hambanya. Kalau kita sudah biasa pesimis, nggak akan maju. Maka harus optimis. Walaupun negara kita sudah dedel-duel kayak begini, utangnya makin numpuk, harga makin melejit, daya beli melemah, ya kita nggak boleh putus asa. Harus tetap berupaya. Ikhtiar iya, doa jalan terus, tawakal juga jalan terus. Kan itu balancing hidup, keseimbangan antara usaha, berdoa dan bertawakal. Nah, ini pesannya guru saya nih, Pak Edi ini. Masih ingat Pak Edi waktu di Atakwa 1 dulu itu kan? Wah, ini beliau itu tokoh kita, Pak, guru saya itu. Alhamdulillah baru ketemu sekarang setelah kita nggak ketemu berapa puluh tahun ya, Pak ya. Ya Allah, Pak Edi. Ternyata panjenengan kok bisa ganteng aja sih. Iya, saya kenal beliau itu zaman tahun 80-an. Saya di Pamulang 2 kan 1988, Pak, sama beliau nih. Kayak begitu, sekarang sudah 2026. Masih ganteng terus itu. Masya Allah, bersyukur Bu Edi. Iya. Berubah dari malas kepada rajin. Tuh. Jadi kalau pengen merubah hidup harus rajin. Apa saja. Tapi jangan yang negatif, rajin nyolong, rajin selingkuh, ya jangan gitu ya. Harus rajin. Apa saja yang positif. Kemudian pindah berubah dari tidak teratur. Kita ini sering tabaksur. Tabaksur itu hidup kita ini nggak teratur, tidak tertib. Pokoknya ya wis pokoknya itu. Kita harus rubah, harus tertib dan nizam, termanage dengan baik. Merubah menjadi pola hidup bersih, pola hidup teratur, pola hidup disiplin. Kalau pola hidupnya sudah tertib, teratur, disiplin, sehat, insya Allah pasti akan menjadi lebih baik. Yang kesembilan, pindah dari menganggap enteng. Ghaflah itu menganggap enteng, menganggap sepele. Ah gitu aja kok. Harus dirubah kepada perhatian dan istiqomah. Kalau kita nggak bisa merubah sesuatu yang membuat kita lengah dan lalai, maka kita tidak pernah maju. Yang terakhir, pindah berubah dari memperhatikan urusan dunia tok,
yang dikejar ini urusan dunia, maka kita harus menyeimbangkan dua urusan, dunia dan akhirat. Kita hidup ini di dua sesi, sekarang di dunia bentar, nanti akan masuk ke periode akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka dari sekarang ini kita harus membiasakan balancing. Ya urusan dunia kita urusi, ya urusan akhirat harus kita persiapkan. Kalau begitu insya Allah kita menjadi lebih baik. Yang ke-11 dan lain-lain. Monggo dilanjut. Nggak mungkin saya jelasin semua sampai asar nggak selesai nih. Nah, maka dan lain-lain saya tugasin kepada Bapak dan Ibu. Sudah saya kasih stimulus, tinggal meneruskan lagi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf saya tidak tahu sudah jam 6.10, mau doa langsung atau mau ada tanya jawab? Langsung ya? Iya, ya iyalah. Supaya tidak luber kemana-mana, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Kita dihantarkan untuk bertekad melalui tahun baru Hijriah hari ini dapat memacu kita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf setengah menit Pak, ini ajakan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah bergabung melalui KBIH Al Mujahidin. Insya Allah, alhamdulillah kita baru pulang haji kemarin tanggal 3. Kita di gelombang 1, kloter 1 Tangsel. Pulang tanggal 3 Juni kemarin. Dan insya Allah bulan Agustus kita akan mulai manasik untuk haji 2027. Kemarin sore informasi dari sekretariat sudah ada 130 yang sudah daftar bimbingan. Tahun ini kita 124. Insya Allah kita masih ada beberapa bulan. Jika Bapak Ibu ingin menunaikan ibadah haji, kami siap membantu untuk melakukan bimbingan seperti yang sudah-sudah. Ini ada alumninya, monggo kerso. Kalau tidak tak kasih tahu, nanti kuotanya kan 151 Pak. Kita punya kuota 151, satu pembimbing. Makanya jamaah yang ingin bimbingan manasik haji, monggo kami terbuka. Alhamdulillah saya bergabung dari tahun 2004 ikut bimbingan KBIHU, 2005 sampai sekarang masih tetap eksis untuk mendampingi para pembimbing KBIH Al Mujahidin yang di Masjid Agung Al Mujahidin. Monggo kerso. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.